Jaga, saya baru sempat menonton video ni. Shit. Penunggu maling. Kami menggunakan pengawal keselamatan. Mana mungkin penunggu maling digunakan? Kerana perkataan maling dilabel kependekan JW. Bermakna itu perkataan Jawa. Jadi dalam istilah rasmi, kami tidak menggunakannya. Pencuri datang lagi, kita orang dah tak takut. Kami menggunakan pencuri, tapi kalian menggunakan maling. Hantu bungkus. Kami juga guna pocong dan kami akui, kami juga ada gunakan hantu bungkus. Tapi mengapa kalian tertawa? Kan ahli sastrawan terkenal kalian juga ada menggunakannya. Siti Bararah dalam penulisan Memahami Hikayat dalam Sastra Indonesia, terbitan tahun 1985, menggunakan perkataan hantu bungkus. Jadi cukup. Usah nyalakan api akulturasi budaya. Malaysia dan Indonesia serumpun sekeluarga. Budaya yang kita ada, usah diadu domba. Sebaliknya, kita angkat bersama ke serata buana. Sangat setuju sekali saya dengan pernyataan abangnya. Kalau Indonesia dan Malaysia ini adalah negara serumpun, jadi jangan adu domba dengan hal-hal yang seperti itulah kiranya yang bisa membuat ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia di media sosial, khususnya untuk para netizen-netizen tercinta ya. Sebenarnya video ini juga sudah lama dan pernah saya bahas di konten saya yang satunya. Tapi anehnya video ini kembali lagi viral. Dan di sini saya akan juga memberi pesanan untuk saudara-saudaraku pasal bab soal bahasa, jangan suka memperlekehkan bahasa orang. Jadi kalau mungkin Anda belum tahu, ya harusnya belajar terlebih dahulu. Meskipun video ini sudah dihapus oleh sang pemiliknya, tapi rekam jejak digital sosial media itu selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua, selamat malam. Di edisi video kali ini mungkin temanya agak berbeda sedikit. Karena di edisi video kali ini saya akan membahas tentang makna arti bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Seringkali kalau kita mendengar bahasa Melayu mungkin selalu tertuju pada negara Malaysia. Dan banyak yang salah paham. Padahal bahasa Melayu ini juga dipergunakan di Indonesia juga, khususnya berada di daerah Sumatera. Mereka setiap harinya menggunakan percakapan bahasa Melayu dan juga yang berada di daerah Kalimantan. Namun anehnya kadang-kadang ada juga sesetengah netizen yang kadang-kadang ya begitulah namanya kehidupan, ada yang dibuat lucu-lucuan. Pasal bab soal bahasa kalau bisa jangan dibuat lucu-lucuan, ya kan? Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan mencoba mereaction salah satu orang Indonesia yang bingung dengan arti makna bahasa Melayu Malaysia. Jadi pertama-tama saya akan bahas yang daripada Indonesia dulu ya. Orang Indonesia bingung dengan makna arti bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Nanti setelah berikutnya saya akan membahas beberapa di daerah Indonesia yang memakai bahasa Melayu. Jadi kita kan sering salah paham ya, orang Indonesia sendiri. Kalau ada orang yang bercakap Melayu dikira itu orang Malaysia. Padahal Melayu ini merupakan salah satu sebuah bangsa. Jadi di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Thailand ada, bahkan di beberapa belahan dunia. Seperti apa videonya? Langsung kita simak bersama-sama. Jadi dalam edisi video kali ini intinya kita membetulkan hal yang kiranya salah. Jadi untuk sahabatku ya mungkin kalau tidak suka dengan video saya ya harap-harap silakan skip aja ya kan. Karena pada dasarnya kita kan sebagai manusia, alangkah baiknya kalau kiranya salah dibenarkan. Kalau mungkin kurang benar ya tolong dikoreksi kembali. Apabila mungkin dalam percakapan saya ini kurang benar atau kurang tepat, ya mohon maaf saudara-saudaraku, tolong dibenarkan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan buat video next selanjutnya. Langsung kita reaction bersama-sama. Ketika orang Indonesia mendengar percakapan bahasa Melayu dibuat kebingungan maknanya atau artinya. Baru tawuran, Wak. Maksudnya gue baru tahu ya. Kalau rupanya Ya mas. dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia gitu, di itu dekat. Jadi dia nggak ada di deh kayaknya. Dia cuma dekat. Jadi kayak saya berdiri dekat sini gitu. Jadi maksudnya saya berdiri di sini gitu. Gue kan nggak tahu bahasa Melayu nih, ya kan? Jadi
Ini gue punya teman orang Malaysia, ya kan. Dia bilang gini, man, tahun baru New Year's perform nggak? Dia bilang, New Year's you perform tak? Gitu, ya kan. Terus gue jawab, oh of course I perform in a hotel gitu ya, di daerah Antasari gitu, namanya Roosevelt Goodrich. Terus udah kayak gitu, dia bilang yes I perform, gue bilang gitu, I perform in Roosevelt Hotel gitu. Terus dia nanya gini, Roosevelt Hotel tuh kak mana gitu kan? Ya gue bilangnya oh sebelahnya tuh ada apartemen, ya kan? Jadi deket situ. Terus dia jawab, wait, you bilang itu hotel tapi itu apartemen you bilang tadi. Terus gue jawab, ya kan dekat. Sebelahannya gue bilangnya deket itu parkirannya, dia nanya patokan nih gitu kan. Terus dia kayak "Ih, rambut gue panjang." Dia bilang, yang bener yang bener yang mana gitu, which one is correct, like is it the hotel inside the apartment gitu. Aku bilang enggak. Terus dia nanya, can you just give me the address? Terus akhirnya gue kirim nih kan, gue Sherlock. Terus udah kayak gitu dia bilang, oh ini dekat Antasari. Terus gue bilang, ini gak deket Antasari, ini di Antasarinya gitu. Terus udah kayak gitu, iya dekat Antasari. No, kalau dekatnya itu tuh dekat Jalan Kemang. Gue bilang kayak gitu. Yang bener Antasari atau Kemang, dia bilang gitu. Lo tau kan emosi gue itu hanya setipis tisu dibagi dua, ya kan? Jangan emosi gitu. Well, I perform in Antasari, okay? Terus dia bilang, oh you perform in Antasari, ya gitu. Kan aku udah nanya, dia bilang dekat mana? Ya gue taunya dekat nearby gitu loh, Nek, ya kan? Oh ya dekat itu means where is it located? Kata dia bilang gitu. Ya kan gue nggak tahu, gue kan nggak nonton Upin Ipin ya. Gue cuma dengerin Cindailah Mana. Nggak tahu gue. Nah, baru saja kita menyaksikan mas-masnya daripada Indonesia yang kebingungan bahasa Melayu Malaysia. Jadi begini sahabatku semua, saya akan sedikit jelaskan sepengetahuan saya selama saya berada dan tinggal di Malaysia. Setidaknya saya juga sedikit-sedikit memahami bahasa Melayu. Jadi kalau ada orang Malaysia yang bertanya, kamu duduk dekat mana? Itu kalau bahasa Indonesia, alamat kamu itu berada di mana? Memang agak beda jauh ya. Itulah kadang-kadang orang Indonesia dan orang Malaysia itu kalau baru pertama kalinya berjumpa sering miskomunikasi. Padahal orang Malaysia tersebut menanyakan alamat tempat tinggal masnya ada di hotel mana begitu. Tapi kalau orang Malaysia tanyanya kamu duduk dekat mana gitu. Jadi kalau ada orang bertanya kamu duduk dekat mana, berarti itu tandanya alamat kamu ada di mana. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kita langsung putar ke video berikutnya. Oh iya, mungkin buat sahabat-sahabatku dikira bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu seperti yang ada di film Ipin Upin saja. Tapi tidak sahabatku semua. Bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu beraneka ragam. Apalagi kalau bahasa Melayu orang Kelantan sama orang Terengganu. Pastinya mungkin kalau untuk pertama kalinya pergi ke Kelantan atau ke Terengganu, orang Indonesia akan sedikit kebingungan. Dan langsung kita lanjut ke video beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan percakapan bahasa Melayu. Kadang-kadang sampai dikira orang Malaysia. Begitu sahabatku semua. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Jangan kak pakai bahasa Melayu aja, seneng dengarnya meskipun aku bukan orang Kalbar tapi pengen jadi orang Kalbar. Hah, kau lihatlah budak, kau lihat. Saking sukanya orang luar dengan bahasa kita tuh. Jadilah diri kita seorang budak dengan bahasa kita. Jangan nak ngikut-ngikut orang, jangan ikut-ikut orang. Kamu kenapa? Tembunyi kau di mana gitu. Kalau misalnya ada orang bahasa Indonesia, kita bisa menyesuaikan. Kalau orang Kalbar, pandailah kita ngomong bahasa Melayu. Gitu bang, maksud aku. Jadi tuh orang tuh lebih suka dengan bahasa kita. Walaupun bahasa kita ini agak kasar. Enggak gak sih kasar, cuman agak ngegas sedikit gitu kan. Belajar bahasa Ketapang part 1. Nah, kalau ada yang bilang bahasa Ketapang nih kayak bahasa Filipin ya. Ya bisa sama, bisa enggak. Ya sama-sama Melayu lah, cuman beda dari logat, dari penggunaan kata-katanya gitu. Bahkan bahasa Melayu Ketapang, Sukadana, Pontianak pun beda kan cara pengucapannya dan beberapa kosakatanya pun beda. Jadi untuk yang pertama, aku mau kasih tahu kalau misalnya orang Ketapang itu
itu pasti mengganti huruf A menjadi huruf E. Untuk kata-kata yang ujungnya A diganti dengan huruf E atau E. Nah, E atau E ini diucapkan sesuai lagi kalimat atau katanya. Biasanya yang diganti itu kayak nama tempat, nama benda, kata tanya, kayak misalnya saya menjadi saya. Tapi kalau untuk panggilan atau nama itu ya tetap tidak berganti. Misalnya Devia, tetap Devia, tidak jadi Devia. Lanjut. Part 2. Kata tanya dalam bahasa Ketapang. Apa menjadi apa? Kenapa menjadi kenapa? Siapa menjadi siapa? Bagaimana menjadi bagaimana? Di mana menjadi di mana? Kalau kapan, ya tetap kapan. Nggak berubah jadi kapan ataupun kapan. Betul, Mbak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mbak, sejujur-jujurnya Alhamdulillah ya Allah. Mbak biasa tidak bahasa Pontianak, terima kasih ya. Bisa tidak yuk saya bahasa Ponti nih. Sesungguhnya udah 3 tahun saya di Kalimantan Barat, tapi tidak bisa-bisa juga saya bahasa Ponti. Aduh, belum bisa kayak orang-orang yang ngomong bener-bener bahasa Ponti itu belum bisa. Tapi kalau misal orang lain ngomong bahasa Melayu, kita mudah memahami karena kan kurang lebih lah bahasanya, tapi kayak ada belakang-belakang tuh kayak jadi ada nya gitu, sama logatnya agak kayak Malaysia gitu, namanya Melayu kan ya. Jadi saya tak bisa terlalu bahasa Ponti, walaupun di sini banyak orang Ponti yang ke Sintang, banyak juga orang Sintang yang memang asli Melayu. Jadi kalau mereka ngobrol, mereka pakai bahasa Melayu tuh seru banget, kayaknya kayak debor gitu kan. Tapi saya paham tapi tak bisa ngikut-ngikut. Kayak cuma sedikit-sedikit kayak gini loh, saya bisanya sikit-sikit aja. Cuma sikit-sikit ya, Mbak? Kalau budak-budak saya, anak-anak di rumah karena dia lingkungannya Melayu, teman-teman kanan kirinya Melayu. Jadi mereka kadang kayak ikut-ikut juga ngomongnya tuh kayak ngomong, tengok nih, tak nampak nih mama, betul anak budak nih, kayak gitu-gitu. Karena lingkungan mereka Melayu, jadi mau tak mau mereka jadi keikut-ikut bahasa Melayu. Kalau saya masih campuran, kadang bisa keikut-ikut, kadang mau tetap bahasa Banjar, kadang juga ambil jalan tengah bahasa Indonesia aja lah biar sama-sama dimengerti, begitu. Nah, kesimpulannya untuk sahabat-sahabatku, jangan salah paham, bahasa Melayu ini dipergunakan luas, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Thailand, bukan hanya di Indonesia, dan pastinya untuk bangsa Melayu pastinya juga akan berbahasa Melayu, tak kisah dia dari negara manapun. Tapi kadang-kadang ada juga yang salah beranggapan, dikira kalau bahasa Melayu itu mungkin sudah menjadi orang Malaysia. Makanya untuk sahabat-sahabatku, rajin-rajinlah membaca agar tidak salah paham. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Kiranya video ini bisa menghiburkan para sahabatku semua dan bisa bermanfaat. Jangan lupa dong ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Apabila ada penuturan kata saya kiranya salah, mohon dimaafkan dan mohon dibetulkan. Karena manusia tiada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.